Ekonomi global makin suram, Donald Trump dan Xi Jinping kapan damai? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muhammad Syarkawi Rauf, Chairman Asian Competition Institute. Selamat sore, Pak Syarkawi. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Tampaknya masih di mute, Pak. Oke. Ya, selamat sore Mbak Maria. Sorry. Iya, baik Pak. Pak, ini antara Amerika Serikat dan Cina ini sudah saling tuding melanggar kesepakatan. Presiden Donald Trump menuduh Cina melanggar kesepakatan dagang. Nah, kini giliran Cina yang menuduh Amerika Serikat secara sepihak memprovokasi gesekan ekonomi. Nah, kalau seperti begini, kapan usainya perang dagang ini, Pak? Ya, yang pertama ya memang perkembangan terakhir ini semakin menarik ya karena perang awalnya perang dagang sekarang kalau kita baca di publikasi-publikasi internasional, misal orang apa media-media yang berbasis di Amerika, ini hampir semuanya menyebut bahwa trade war ini berubah menjadi supply chain battle ya atau supply chain war, dan ini kelihatan dari saling tuding antara Trump dan Xi Jinping ya, di mana Trump menuding China masih memberlakukan non-tarif barrier atau hambatan yang bersifat non-tarif terhadap ekspor tanah jarang atau critical mineral dari China ke Amerika, di mana critical mineral ini sangat diperlukan oleh industri manufaktur Amerika. Ya, sebut saja misalnya industri pembuat mesin seperti General Electric itu membutuhkan critical mineral ini atau tanah jarang ini sebagai bahan baku untuk menghasilkan mesin jet pesawat yang eh, tahan di temperatur tertinggi dengan suara yang sangat halus ya. Dan ini yang dibatasi oleh China. Kemudian yang kedua, dari sisi China ke Amerika juga sama. Mereka menuding bahwa Amerika sengaja mengurangi akses industri manufaktur Cina terhadap beberapa teknologi yang kritikal untuk pengembangan industri China, termasuk industri militer. Ya, salah satunya adalah misalnya artificial intelligence chip export itu dibatasi atau dibuat guideline-nya secara khusus. Nah, tujuannya adalah untuk membatasi akses China terhadap teknologi chip untuk artificial intelligence, dan ini bisa digunakan oleh China untuk beragam penggunaannya termasuk untuk teknologi militer. Kemudian yang kedua yang juga sangat menarik adalah eh, soft pembatasan ekspor untuk software ya. Software dalam rangka desain desain chip untuk industri manufaktur di China. Nah, ini juga menjadi topik yang diangkat oleh Xi Jinping, dan yang paling menarik yang juga diangkat oleh Xi Jinping itu adalah rencana Amerika untuk menangguhkan visa terhadap sejumlah pelajar dari China atau pelajar internasional yang ada di universitas-universitas di Amerika. Saya kira yang paling terakhir itu adalah dengan Harvard University ya. Nah, isu-isu ini yang membuat perang dagang atau trade war antara China Amerika ini bergeser, bukan lagi sekedar eh, trade war, ini malah semakin tajam, masuk menjadi supply chains war ya. Dan kalau kita lihat dampaknya ini memang sangat sangat terasa ya, di pasar, adanya eh, peningkatan eskalasi perang dagang antara Amerika atau adanya saling tuding antara Amerika dengan China beberapa waktu terakhir, dan ini terlihat di Wall Street itu mengalami penurunan ya, bahkan indeks S&P 500 itu turun per kemarin Selasa itu kurang lebih 0,2%, kemudian Dow Jones juga turun, demikian juga dengan Nasdaq ya. Dan yang gejala ini berdampak juga ke emerging market seperti Indonesia ya. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita kemarin itu juga mengalami pelemahan ya, termasuk rupiah sedikit mengalami tekanan, dan orang para investor
atau orang-orang kaya ini langsung beralih ke emas, dan ini kelihatan eh, pada perdagangan emas yang memang mengalami peningkatan akibat eh, adanya saling tuding atau ketidakpastian baru yang disebabkan oleh saling tuding antara pemerintah China dengan pemerintah Amerika. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kira-kira apa sih kunci yang ditunggu oleh masing-masing pihak untuk berdamai di perang dagang ini? Kalau kita lihat sejak awal Trump itu kan memberlakukan tarif, memang tujuannya adalah satu, kalau kita lihat ya, tidak ingin dominasi Amerika di dalam konteks perdagangan global itu eh, hilang ya, atau direbut oleh misalnya dominasi China. Dan ya, ini Amerika sepertinya nggak bisa menghindar, karena kalau kita lihat data-data perdagangan global, memang pada tahun 2000 China China itu perdagangannya dengan sejumlah negara itu hanya kurang lebih 474 miliar dolar ya. Kemudian Amerika itu kurang lebih 2 triliun dolar. Saya kira ini kurang lebih 4 sampai 5 kali dari perdagangan Amerika dibandingkan dengan China. Tetapi setelah 24 tahun perdagangan dunia itu sudah didominasi oleh China dengan mitra dagang yang sangat sangat besar ya, bukan hanya di negara-negara Asia atau ASEAN, tetapi juga di negara-negara Afrika, Amerika Latin, termasuk di Amerika Utara sendiri. Ini sudah menjadi mitra dagang utama China. Bahkan beberapa negara di Uni Eropa atau Eropa Barat ini menjadi mitra dagang China. Salah satunya adalah Spanyol. Dan ini kelihatan dari meningkatnya perdagangan global China dari tadinya cuma 474 miliar dolar, sekarang itu meningkat menjadi kurang lebih 6,3 triliun dolar. Amerika hanya kurang lebih 5,2 triliun dolar. Dan China dari sisi penguasaan atau dominasi dalam konteks perdagangan global mulai menyalip Amerika itu sejak tahun 2012. Saya kira situasi seperti ini yang tidak diinginkan oleh Trump ya, sehingga Trump berusaha menghambat perdagangan China dengan ya utamanya dengan Amerika sendiri dengan memberlakukan tarif ekstra tinggi. Kemudian yang kedua, menurut saya apa yang digaungkan oleh Trump sejak awal, bahwa memang Trump ini pengennya American First ya, America First, bagaimana mendahulukan kepentingan nasional Amerika, bagaimana manufaktur Amerika great again, jadi bagaimana sektor industrinya dia bisa menjadi baik lagi, karena kalau sektor manufakturnya tumbuh, penyerapan tenaga kerjanya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga yang memang diinginkan oleh Trump itu adalah berusaha mengurangi trade deficit terhadap sejumlah negara ya. Dan kalau kita lihat data-data, memang trade defisit Amerika itu sangat besar, itu kurang lebih 1,2 triliun dolar, dan yang terbesar itu kebetulan dengan China. Dengan China itu kurang lebih 295 miliar dolar. Kemudian yang kedua ada Meksiko, ada Vietnam di tiga besar. Nah, Indonesia ini ya sangat relatif kecil ya. Defisit Amerika terhadap kita itu hanya 18 miliar dolar. Tetapi yang konsennya China itu ya memang tiga ini, satu China, dua Meksiko, tiga Vietnam. Nah, karena Meksiko itu kurang lebih 172 miliar dolar, tapi memang yang paling tinggi adalah defisit perdagangan Amerika terhadap China yang bisa mencapai 295 miliar dolar. Dan kalau kita lihat keinginan Trump itu adalah ya bagaimana menyeimbangkan perdagangan antara China dengan Amerika. Kemudian yang ketiga yang diinginkan oleh Trump itu adalah bagaimana sektor manufakturnya itu ya tadi yang saya sebut great again ya. Makanya dia memperlakukan tarif ekstra tinggi. Misalnya terakhir yang dilakukan oleh Trump adalah menaikkan tarif dari 25% untuk produk baja dan aluminium terhadap China, yang tadinya 25% menjadi sekarang 50%. Tujuannya kalau kita lihat publikasi pemerintah Amerika, tujuannya adalah bagaimana Trump mendorong sektor industri manufaktur khususnya besi baja aluminium ini bisa tumbuh lagi, sehingga
bisa berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, sejauh ini belum belum dicapai keseimbangan dalam konteks ini, saya kira eh, ya situasinya akan eh, terus berada dalam ketidakpastian ya. Kemudian yang lain, kalau kita lihat, pemerintah Amerika ini berusaha luar biasa untuk menghambat kemajuan teknologi manufaktur di China ya, khususnya yang berkaitan dengan teknologi semikonduktor. Karena memang kalau kita lihat di dunia ini, penguasa di bidang industri semikonduktor itu kalau di Eropa, saya kira ini dua negara ini yang paling paling besar ya, itu Jerman dengan Belanda. Kemudian ya kebanyakan mereka bekerja sama dengan Taiwan. Kemudian Taiwan menjadi basis produksi bagi kedua 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 ini, Jerman, Belanda. Kemudian yang kedua ada Korea ya, yang juga menjadi basis industri semikonduktor. Nah, sekarang China mulai mulai masuk ke industri ini dan dihambat oleh Amerika ya, sehingga tidak menjadi pesaing dalam konteks ini. Bahkan kalau kita lihat data-data beberapa waktu lalu, akibat kekhawatiran perang China-Taiwan kalau sewaktu-waktu meletus, makanya banyak perusahaan-perusahaan semikonduktor yang ada di Taiwan yang memindahkan produksinya ke Amerika. Ini untuk menjaga supaya pada saat terjadi perang misalnya antara Taiwan, China, industri semikonduktor global itu tidak terganggu, atau secara khusus pasokan teknologi semikonduktor, pasokan chip yang diperlukan oleh industri manufaktur Amerika tidak terganggu akibat dari perang. Nah, saya kira ini yang berusaha terus-menerus dihambat oleh Amerika, mengurangi akses China terhadap teknologi kritikal, khususnya di industri manufaktur, lebih spesifik lagi di teknologi semikonduktor yang bisa digunakan dalam berbagai hal ya. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan mungkin saking gemasnya dengan Xi Jinping, saat ini Donald Trump dikatakan ingin buru-buru mengakhiri perundingan dagang dengan mengultimatum negara-negara mitra untuk segera menyerahkan penawaran terbaik. Nah, paling lambat itu hari ini 4 Juni. Nah, kira-kira posisi tawar Indonesia ini bakal seperti apa di tengah situasi seperti ini, Pak? Yang pertama, bargaining position itu kan kita bisa lihat dari sisi satu ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dalam konteks seperti apa. Satu misalnya ya, kita mengekspor barang-barang yang bersifat substitut atau bersifat komplementer dengan barang-barang yang dihasilkan oleh Amerika sendiri. Nah, kalau barang-barang yang kita ekspor ke Amerika adalah barang-barang yang lebih bersifat komplementer atau mendukung sektor manufaktur di Amerika, maka posisi tawar kita akan sangat bagus. Kemudian yang kedua, ekspor tergantung pada ekspor kita ke Amerika, khususnya terkait dengan jenis barang. Kalau jenis barang yang kita ekspor itu adalah barang-barang yang tingkat substitusinya rendah dibandingkan dengan sumber pasar yang lain, misalnya sumber dari negara lain, maka ya bargaining position kita juga akan bagus berhadapan dengan Amerika. Misalkan saja rubber ya, atau produk karet dan produk dari karet alam. Saya kira produsen karet alam di dunia ini kan yang terbesar hanya Indonesia, Thailand, sama eh, ada sekarang Vietnam, kemudian mungkin ada Malaysia, kemudian Filipina, ada Kamboja, tapi Kamboja relatif kecil ya. Nah, empat negara yang terbesar ini ya pasti memiliki bargaining position yang lebih bagus dalam hal ekspor karet alam ke Amerika. Kenapa seperti itu? Karena ya Amerika tidak bisa menghasilkan karet alam, sementara karet alam ini sangat dibutuhkan untuk mendukung industri otomotif Amerika maupun industri kesehatan, industri farmasi di Amerika ya. Kemudian yang ketiga, Mbak, yang perlu kita lihat adalah apakah biaya dalam menghasilkan barang-barang yang kita ekspor ke Amerika itu ya memang sangat efisien dibandingkan dengan, atau sangat murah dibandingkan dengan source sumber barang yang sama dari negara lain ya. Kemudian kualitasnya juga seperti itu. Nah, kalau kita berada dalam posisi yang
seperti kriteria yang saya sebutkan di atas, maka ya sudah pasti bargaining position kita berhadapan dengan Amerika pasti sangat kuat. Nah, tinggal sekarang bagaimana melihat ekspor kita ke Amerika ya. Nah, kalau kita lihat sampai 2023 2024 kemarin ya memang salah satu ekspor kita misalnya untuk tekstil dan produk dari tekstil, baik yang rajutan maupun non-rajutan. Ini kan yang 5 besar ya, ekspor kita ke Amerika, termasuk elektrikal maupun peralatan elektronik. Kemudian ada apa lemak dan minyak hewani, kemudian ada industri alas kaki dan eh, pelindung kaki lah ya. Nah, ini 5 besar ekspor kita ke Amerika. Nah, kalau kita lihat barang-barang ini barang-barang yang tingkat substitusinya sangat tinggi untuk sumber dari negara yang lain, misalnya untuk elektrikal atau peralatan dari eh, peralatan elektronik ya. Saya kira bukan hanya kita yang bisa menghasilkan barang serupa, tetapi juga bisa diperoleh dari negara peer peer group kita ya, pesaing kita, itu dari Vietnam, dari China maupun dari eh, Thailand, bahkan dengan Malaysia ya. Nah, kalau kita kita nggak mau ekspor, ya Amerika bilang nggak apa-apa, saya bisa dapat dari negara lain. Artinya bargaining position kita ya sangat lemah untuk produk ini. Kemudian di apa ya di perabotan. Nah, perabotan rumah tangga juga saya kira eh, tingkat substitusinya sangat tinggi ya dari negara sumber ya, sehingga menurut saya s- posisi Indonesia itu ya relatif lemah berhadapan dengan Amerika. Beda dengan China versus Amerika. Kalau China versus Amerika, Amerika itu tidak punya critical mineral atau rare earth ya, tanah jarang yang diperlukan untuk industri manufaktur Amerika, khususnya industri pembuatan mesin ya. Uh, Sementara China punya banyak, tapi China tidak punya teknologi semikonduktor terbaru, makanya ini yang berusaha dihambat oleh Amerika ya. Nah, tapi Amerika punya. Nah, dua-duanya punya posisi yang eh, sama ya, posisi tawar yang kuat. Karena kalau Amerika tidak mau impor critical mineral dari China, maka Amerika harus mencari source yang lain. Kalau kita baca dari berbagai laporan, untuk mencari sumber lain untuk critical mineral, sektor manufaktur Amerika itu membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun ya untuk riset dan segala macam sehingga memperoleh source yang paling tidak sama dengan impor critical mineral dari China. Nah, ini bargaining position yang kuat. Kalau kita nggak seperti itu, nah sehingga strateginya harusnya memang berbeda antara China berhadapan dengan Amerika maupun Indonesia berhadapan dengan Amerika. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak melakukan retaliasi terhadap reciprocal tarif Amerika, saya kira ini pilihan yang sangat bagus ya. Kita lebih memilih untuk melakukan negosiasi dan negosiasinya itu sangat bagus. Misalnya karena keinginannya Amerika adalah bagaimana menyeimbangkan perdagangan Indonesia-Amerika. Ya sudah, kita butuh minyak dan gas. Selama ini kita impor dari negara lain, nah sekarang kita bisa impor dari Amerika tanpa mengganggu atau menambah impor yang kita punya. Kita hanya switch sumber impornya dari negara A ke Amerika. Nah, saya kira negosiasi-negosiasi dalam konteks ini sangat perlu, apalagi tenggat waktu 90 hari ini kan semakin dekat. Nah, pemerintah Indonesia segera harus mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump terkait dengan uh, impor dan ekspor atau terkait dengan trade deficit Amerika terhadap Indonesia. Sekira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan ada laporan menarik dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Tarif Trump itu membuat pertumbuhan ekonomi global merosot tajam menjadi 2,9% di tahun ini. Dan salah satu negara yang paling terpukul adalah Amerika Serikat. Sedangkan ekonomi Cina justru diprediksi akan tumbuh 4,7%. Nah, bagaimana analisis Anda terkait hal ini? Ya, kalau kita lihat ya, proyeksi pertumbuhan Amerika itu memang dari awal relatif tinggi, sekarang diproyeksi turun ya menjadi hanya 1,6% di 2025 dan
turun lagi menjadi 1,5% di 2026. Ini berdasarkan data OECD ya. Kemudian China sebenarnya juga sama, mengalami pelambatan pertumbuhan ya. Kalau IMF kemarin ya proyeksinya malah lebih rendah ya. Tadinya China diproyeksi tumbuh 4,5% di 2025, malah setelah terjadinya trade war itu diproyeksi menurun menjadi hanya 4%. Nah, OECD proyeksinya lebih lebih moderat, perubahannya lebih kecil. Pertumbuhan ekonomi Cina itu di tahun 2025 itu diproyeksi juga menurun sebesar menjadi hanya 4,7%. Dan ini juga mengalami penurunan ya. Nah, dari proyeksi sebelum terjadi trade war. Setelah trade war, pertumbuhannya itu diproyeksi menjadi hanya 4,3% ya. Nah, kemudian di 2026 4,8%, nah diproyeksi menjadi hanya 4,4%. Nah, artinya dua-duanya ini babak belur akibat adanya trade war antara China dengan Amerika ya. Bagaimana tidak, mereka saling saling sandra yang sebenarnya Amerika dan China ini saling membutuhkan. Kemudian secara global ya pasti berdampak. Kenapa? Karena volume perdagangan dunia pasti menurun, apalagi dua negara ini, China dan Amerika, adalah dua negara dengan penyumbang terbesar terhadap perdagangan global, mungkin kurang lebih 30-35% atau bahkan mungkin 40% perdagangan global dari dua negara ini. Makanya proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 berdasarkan data OECD itu menurun dari 3,3% menjadi hanya 2,9%. Nah, pelambatan pertumbuhan ini saya kira impact langsung dari adanya trade war ya antara dua negara adik kuasa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer ya. Nah, saya kira dan ini pasti berdampak ke Indonesia. Salah satu dampaknya ya kalau kita lihat proyeksi IMF, pertumbuhan kita di 2025 juga diproyeksi melambat ya, dari 5,1 sampai 5,2% menjadi hanya 4,7%. Dan saya kira bukan hanya Indonesia yang menerima dampaknya, tetapi hampir semua emerging market ya di kawasan lain termasuk di ASEAN. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, terima kasih banyak untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak. Ya, siap Mbak Maria.